Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Akmal Yasir Arafat, NIM 23120040 dari prodi atau jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, untuk memenuhi tugas yaitu UTS mata kuliah Fikih 4B. Saya di sini akan memaparkan tentang toharoh. Apa itu toharoh? Mengapa kita bertoharoh dan untuk apa kita bertoharoh? Kita penting memahami makna toharoh. Mengapa? Karena dengan toharoh, kebersihan dan kesucian menjadi cermin sempurnanya keimanan dan tentu keabsahan ibadah sholat kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, kitab Taharah bab Fadl Wudu, disebutkan at-tahuru syatrul iman, yang artinya bersuci itu bagian dari iman. Makna toharoh, kata tohur, sebagaimana tersebut dalam hadis di atas, maknanya adalah wudu, dan toharoh asal maknanya adalah an-nazofa atau kebersihan, dan an-nazoha artinya ketulusan atau kesucian. Pengertian ini misalnya dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Batal Ar-Rakbi dalam Syarah Gharib Al-Muhadzab. At-toharatu asluha an-nazafah wan nazah. Toharoh asal maknanya adalah nazafah, kebersihan, dan an-nazuha artinya ketulusan dan kesucian. Dikatakan bahwa toharoh asyai'u bi al-fath wa tahuru bi dhammi wa toharatun fihima. Kata toharoh dan tahuro berarti toharoh, kebersihan dan kesucian. Dan firman Allah Ta'ala, innahum unasu yatatoharun ayyatanazzahuna minal adnas, yang artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu mensucikan dari perbuatan keji, yakni mensucikan diri dari kotoran-kotoran atau perbuatan keji. Syekh Syihab ad-Din Al-Qulyubi menjelaskan lebih rinci makna toharoh tersebut dalam kitab Hasyiyata Al-Qulyubi wa Amirah berikut. Kata toharoh dengan dibaca domah tonyah, tuharoh, adalah nama air yang digunakan untuk bersuci, dan dengan dibaca kasroh tonyah, tiharoh, adalah nama sesuatu yang disandarkan pada air berupa sidr, jenis tanaman berduri, dan semisalnya. Maksudnya air sidr, air mawar, dan seterusnya. Dan dengan dibaca fathah tonyah, toharoh, itulah yang dikehendaki di sini. Menurut arti bahasa, lugawi, etimologi adalah bersih dan murni dari kotoran-kotoran, baik yang nampak, hisiah, seperti najis-najis, atau kotoran yang maknawi atau maknawiyah, seperti berbagai aib, dendam, hasud, iri hati, zina, gibah, namimah, atau adu domba, dan semacamnya. Maka toharoh hakikatnya mencakup arti keduanya, bersih atau suci dari kotoran fisik maupun maknawi. Dan makna inilah yang dipandang sahih oleh Imam Al-Bukhini. Menurut satu versi, toharoh adalah majaz atau kiasan dari suci dari kotoran yang tampak dan kotoran yang maknawi atau tidak tampak. Menurut satu versi lain, toharoh mencakup arti keduanya, suci dari kotoran zahir dan kotoran maknawi. Adapun kata al-khulus tersebut merupakan tafsir penjelas dari kata an-nazafah, bersih. Adapun toharoh dalam arti urf atau istilah, hilangnya penghalang yang diakibatkan hadas dan kotoran atau najis. Hal itu dikatakan oleh al-qadi atau sifat hukmiyah secara hukum, yang memastikan bagi sesuatu yang dilekati sifat itu keabsahan sholat dengan menggunakan sesuatu tersebut atau kain, atau di dalam sesuatu itu tempat, maupun baginya orang yang telah toharoh. Dalam Sahih Muslim Bisyarah An-Nawawi menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang makna syatr al-iman. Kebersihan atau kesucian itu bagian keimanan.
Dalam hadis yang telah saya sebutkan, makna berikut ini saling berdekatan dan saling melengkapi. Pertama, anna al-ajra fihi yantahi tadifahu ila nasfil ajri al-iman. Pahala wudu berlipat hingga separuh pahala iman. Keimanan hakiki mencakup kebersihan atau kesucian batin dan zahir, dan wudu mensucikan zahir. Seluruh pekerti atau pilar keimanan baik perkataan maupun perbuatan adalah untuk membersihkan dan mensucikan hati. Toharo dengan air adalah khusus mensucikan dan membersihkan badan jasmani. Jadi pilar keimanan ada dua, membersihkan mensucikan sesuatu yang dohir atau jasmani, dan membersihkan atau mensucikan sesuatu yang batin atau tidak tampak atau ruhani. Toharo wudu secara jelas membersihkan dan mensucikan sesuatu yang zohir, meski juga mengandung pembersihan pensucian yang batin. Ini sejalan dengan hadis man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotayahu min jasadi hatta tahruja min tahti adfarihi, yang artinya barang siapa yang berwudu lantas membaguskan wudunya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil dari tubuhnya, bahkan keluar dari bawah ujung-ujung kukunya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, bersuci itu sebagian iman. Maksudnya iman menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, besar maupun kecil. Demikian juga wudu menghapuskan dosa-dosa kecil, di mana wudu tidaklah sah tanpa disertai keimanan. Sehingga ketergantungan wudu pada keimanan itu dalam makna syatr atau separuh iman. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa toharoh adalah sarasatnya sholat, sehingga toharoh itu laksana sebagian syatr. Arti syatr sebagian tidaklah mesti separuh secara hakiki. Ini merupakan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, dan bisa jadi maknanya bahwa iman adalah pembenaran dengan hati dan kepatuhan dengan perbuatan zohir. Kedua, merupakan dua bagian dari iman. Sedangkan toharoh itu mencakup sholat, yang sholat itu merupakan kepatuhan dalam perbuatan zohir. Jadi kata satr al-iman, sebagian iman berarti sebagai syarat sholat. Iman dalam konteks ini artinya sholat, syarat sahnya dengan wudu. Hal ini sejalan dengan ayat wa ma kanallahu liyudhi'a imanuk, yang artinya dan tidaklah Allah menyia-nyiakan keimananmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, yakni sholatmu, pandangan bahwa toharoh atau wudu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil itu. Lalu mengapa kita bertoharoh? Toharoh merupakan bagian dari syarat diterimanya beberapa ibadah. Di antaranya adalah ibadah sholat, sehingga menjadikan toharoh perkara yang penting bagi umat muslim. Sebagaimana ibadah yang lain, toharoh memiliki hikmah. Terdapat 4 hikmah toharoh, yaitu pertama, toharoh merupakan sebuah pengakuan Islam atas fitrah manusia. Manusia adalah makhluk yang cenderung menyukai kebersihan. Manusia fitrahnya akan merasa risih jika bersentuhan dengan hal-hal yang berbau dan kotor, sehingga Allah membersihkan syariat toharoh di dalam agama Islam. Kedua, toharoh memuliakan umat Islam. Manusia merupakan makhluk sosial dan hidup bermasyarakat. Kebersihan diri merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan adanya interaksi sosial yang baik dan lancar. Penampilan yang bersih dan rapi memiliki kecenderungan untuk diterima di kehidupan sosial dibanding dengan orang yang tidak suka menjaga kebersihan. Ketiga, toharoh dimaksudkan untuk mempersiapkan diri menghadap Allah dengan keadaan terbaik. Segala aktivitas dalam keadaan bersuci diharapkan dapat bernilai ibadah. Terlepas dari itu, Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Hikmah terakhir yang terkait dengan kehidupan new normal adalah toharoh, adalah menjaga kesehatan. Toharoh menjaga keadaan tubuh tetap bersih, bahkan tubuh termasuk dalam keadaan suci. Dalam keadaan bersih dan suci, seorang muslim cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak hingga menyentuh benda atau yang lainnya, sehingga dapat meminimalisir
terjangkau virus. Terakhir, untuk apa kita bertaruh? Taruh atau bersuci memiliki tujuan utama untuk menjaga kebersihan dan kesucian baik secara lahiriah maupun batiniah. Dalam Islam, taharah adalah syarat sahnya ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Selain itu, taharah juga mencerminkan penghormatan terhadap fitrah manusia, menjaga kesehatan, dan menunjukkan kesiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang menjelaskan pentingnya taharah adalah surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Dan ada pada surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Hadis ini menekankan pentingnya taharah seperti dalam riwayat Muslim, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Salat tidak diterima tanpa didahului dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Taharah bukan hanya membersihkan tubuh dari najis dan hadas, tetapi juga membersihkan hati dari dosa dan sifat tercela. Dengan taharah kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh cintanya. Itulah kultum singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat baik pribadi saya maupun yang menonton video ini. Maaf bila ada kata-kata yang kurang dipahami. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.